Baik, perkenalkan, nama saya Yohanes Budiman Harik, NIM 21320110, kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi anatomi. Yang pertama itu, di pertemuan pertama pendahuluan, anatomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata ana, yang artinya memisah. Yang kedua itu Thomas atau Tomien, yang artinya memotong. Yang dikemukakan pertama kali oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 BC dengan istilah anatomi dan bahasa Latin mempunyai makna tersendiri, yaitu diskar. Anatomi manusia diajarkan untuk pertama kalinya di Yunani oleh seseorang dokter ilmuwan Yunani kuno bernama Hippocrates 460 sampai 377 sebelum Masehi, yang kemudian dianggap sebagai bapak kedokteran dan sekaligus sebagai penemu ilmu anatomi. Baik, yang kedua itu pertemuan kedua, materinya itu osteologi. Yang pertama, pendahuluan. Olahraga merupakan aktivitas fisik yang sebenarnya dan sederhana, namun memiliki peran sangat besar dalam mewujudkan kesehatan manusia, di mana anatomi ini adalah sangat penting bagi tubuh manusia karena berkaitan dengan olahraga. Jadi olahraga itu merupakan suatu kegiatan atau membentuk fisik yang sangat kuat. Kegiatan ini adalah sederhana, tapi sebagian manusia atau seluruh manusia berminat dengan olahraga karena menyangkut kesehatan dan fisik untuk lebih baik lagi. Sebagai fondasi awal seorang berolahraga adalah niat untuk dapat menyehatkan badan dan memberikan tubuh manfaat yang maksimal agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Itu adalah pertemuan osteologi yang pertemuan kedua. Jadi anatomi itu sangat sederhana. Olahraga itu sangat sederhana tapi mempunyai banyak manfaat bagi tubuh manusia. Yang berikut itu pengertian anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh dan hubungan antara struktur, sedangkan fisiologi itu ilmu adalah ilmu yang mempelajari fungsi atau cara kerja alat-alat tubuh manusia. Perubahan fungsinya diakibatkan oleh pengaruh dari dalam tubuh maupun dari dalam luar tubuh, secara tersendirinya maupun bersama-sama. Dengan demikian, fisiologi tak dapat dipisahkan dari anatomi. Jadi yang pertama sistem otot, yang kedua sistem saraf, yang ketiga sistem pencernaan makanan, yang keempat sistem reproduksi. Yang berikut itu sejarah anatomi. Baik, sejarah anatomi dimulai setidaknya pada permulaan tahun 1600 sebelum Masehi, saat dikeluarkan papirus ilmu anatomi oleh ilmuwan beradaban Mesir kuno. Pada saat itu telah dapat dikenal beberapa organ dan pengetahuan dasar akan membuat pembuluh darah. Pada abad ke-9, sejarah anatomi. Sejarah anatomi dimulai setidaknya pada permulaan tahun 1600 sebelum Masehi,
Saat dikeluarnya papirus ilmu anatomi oleh ilmuwan Mesir kuno, pada saat itu telah dapat dikenal beberapa organ dan pengetahuan dasar akan pembuluh darah. Pada abad ke-19, banyak ilmuwan yang memberikan gambaran anatomi lebih mendalam dibandingkan abad-abad sebelumnya. Jadi, anatomi ini pada tahun 1600 sebelum Masehi itu dikeluarnya papirus ilmu anatomi oleh ilmuwan dari pada abad ke-19. Pada abad ke-19 sudah banyak ilmuwan yang sudah memberikan gambaran terkait anatomi dan dibandingkan sebelumnya, karena anatomi ini pada abad ke-19 sudah mendasar. Berikut anatomi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu anatomi mikroskop dan anatomi perkembangan. Pertama itu anatomi makroskop. Itu merupakan cara mengamati struktur tubuh manusia dengan menggunakan alat pembesar atau mikroskop. Karena struktur tubuh diamati tidak dapat dilihat menggunakan mata. Sama anatomi perkembangan. Anatomi perkembangan merupakan cara mengamati perkembangan struktur tubuh manusia sejak mulai dalam rahim hingga dewasa. Yang pertama itu anatomi sistematis. Dalam ilmu anatomi terdapat anatomi sistem yang meliputi yang pertama osteologi. Osteologi itu merupakan cabang ilmu anatomi yang meliputi tulang. Berikut artologi. Jadi artologi merupakan ilmu yang mempelajari hal-hal yang bersangkut paut dengan perhubungan dan persendian antara yang satu dengan tulang atau beberapa tulang yang lain atau dengan tulang rawan sehingga merupakan alat gerak yang lengkap. Yang berikut miologi. Jadi mio adalah musculus atau otot, sedangkan logi adalah ilmu pengetahuan sehingga alat gerak atau lokomotor apparatus di dalam tubuh. Peran anatomi dalam olahraga yaitu seperti yang kita ketahui dari kajian teori di atas, bahwa anatomi merupakan ilmu yang mempelajari struktur tubuh. Berikut ini adalah beberapa kelainan masalah yang penyakit yang berkaitan dengan sistem otot manusia. Yang pertama itu myalgia. Myalgia atau nyeri otot merupakan salah satu masalah pada sistem otot yang cukup sering dialami, bahkan bisa jadi semua orang pernah mengalami kondisi yang satu ini. Penyebab nyeri otot bisa beraneka ragam, tapi umumnya kondisi ini disebabkan oleh cedera otot atau pengguna otot secara berlebihan. Selain itu, kondisi ini juga bisa disebabkan oleh beberapa penyakit yang juga berkaitan dengan sistem otot manusia, misalnya fibromyalgia. Baik, itu saja materi yang saya bawakan. Saya atas nama Yohanes Ibnu Hari mengucapkan terima kasih. Selamat malam.